Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute di Jakarta. Eh, Video kali ini saya tujukan pada otoritas tertinggi dari eh, pemegang kebijaksanaan tentang kalender Islam di Indonesia, yaitu kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Ini sengaja saya buat secara terbuka dalam bentuk video supaya uh, halayak ramai umat juga tahu bahwa uh, saya melakukan ini, sudah melakukan ini dan sudah saya sampaikan kepada otoritas tertinggi dalam yang terkait. Oke, izinkan untuk itu saya men-share file saya. Video kali ini ya, adalah permohonan saya pada Menteri Agama. Judulnya adalah kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, mohon segera batalkan kriteria Imkan Uyat Mabims. Karena kriteria ini sangat tidak masuk akal. Saya bukan saja memberikan satu bukti dalam video ini, ada beberapa bukti. Ada beberapa bukti. Untuk itu akan saya untuk itu saya buat video ini. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Menurut saya, dalil syar'i sebagai landasan ketentuan eh, eh, pembangunan kalender Islam itu ada di Yasin 37 sampai 40 sampai 40. Jadi ini yang paling eh, lengkap lah menurut saya. Cuman memang sering ditafsirkan secara keliru. Pertama sekali orang langsung biasanya membaca ini. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak untuk jangka waktu yang tetap. Nah, membaca ini banyak sekali, bahkan beberapa orang teman yang sudah eh, bekerja sebagai profesi dalam dalam lingkup yang internasional itu mentafsirannya keliru. Misalnya, kalau begitu yang bergerak itu matahari mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Anulah apa tuh? Karena sangat tekstual sekali. Matahari bergerak untuk waktu yang tetap. Itulah sebabnya beberapa ulama juga itu terjebak pada ini, pada konsep bumi datar. Jadi yang mengelilingi matahari lah yang mengelilingi. Padahal seharusnya dia membaca juga ayat 37 sebelumnya. Wa ayatul lahumul lail, ada juga tanda bagi mereka di malam hari. Kami menanggalkan siang hari darinya. Maka lihatlah mereka berada dalam kegelapan. Jadi matahari bergerak ini akibat Allah mempertukarkan siang dan malam. Pertukaran siang dan malam itu akibat bumi berotasi pada porosnya, pada poros putarnya. Sehingga akibatnya ketika dia bergerak seperti ini, seolah-olah benda-benda langit yang lainnya itu bergerak dalam arah yang sebaliknya. Jadi ini
Jadi tidak bisa mentafsirkan ayat Allah itu hanya berdasarkan bahasa saja. Jadi harus memahami juga konsep sains dengan baik. Ada lagi yang sangat bagus sekali di sini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada ka urjunil qadim. Adapun bulan, kami telah menetapkan fase tepat untuknya sampai akhirnya. Lihat, akhirnya tampak seperti tangkai palem tua yang melengkung. Jadi pada akhir manzilah, manazil itu adalah jamak dari manzilah. Pada manzilah terakhir, bulan itu, fase bulan itu berbentuk tandan tua. Namanya urjunil qadim itu. Urjunil qadim. Sehingga itu adalah menjelaskan bahwa setelah itu, konjungsi adalah titik nol. Jadi tidak mungkin setelah konjungsi kemudian ada fase lain sebagai akhir manzilah. Tidak mungkin. Karena ini sudah ditetapkan ini. Sampai akhirnya pada manzilah terakhir tampak seperti tangkai palam yang tua. Nah, dalam posisi ini, dalam posisi ketika Urjunil Qadim ini, Allah menjelaskan lagi, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bukanlah untuk matahari mengejar bulan. Dan dalam posisi seperti ini, matahari belum mengejar bulan. Betul. Juga malam tidak berlari mendahului siang. Tapi pada saat terjadi ijtima itulah matahari mengejar bulan. Dan itu akan saya jelaskan dalam diagram-diagram yang saya akan jelaskan dalam video ini. Jadi ini adalah pendefinisian titik nol dari awal bulan Komariah. Itu yang paling penting. Yang keduanya pada manzilah terakhir berbentuk urjunil qadim, artinya setelah ijtima itu adalah terbentuk hilal. Ini pendefinisian yang sangat lengkap sekali dari. Nah, sekarang saya akan menunjukkan animasi perjalanan bumi dan bulan dalam tata surya. Ini saya ambil saja dari YouTube karena tersedia. Jadi saya kalau sudah ada yang sudah membuat, buat apa saya membuat? Ini saya tunjukkan bagaimana proses. Uh, Mohon maaf karena ini punya orang lain, jadi agak ada. Jadi ini bulan mengelilingi bumi, buminya sendiri berputar pada porosnya, ini porosnya. Kemudian bumi ini juga mengelilingi matahari. Ini anunya, luar biasanya apa itu ciptaan Allah itu seperti ini. Jadi ini mataharinya sendiri seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan poros bumi ini miring terhadap bidang ini. Di mana bidang ekliptikanya ini, bidang ekliptika. Dia miring. Nah, bulan terus. Nah, satu putaran bumi ini adalah 24 jam. Sementara satu lingkaran bulan mengelilingi bumi adalah satu bulan, satu sinodik bulan. Sementara bumi mengelilingi matahari ini adalah 1 tahun. Sampai ke titik akhirnya. Jadi itu saya hentikan aja ini. Karena ini hanya sekedar ilustrasi saja. Oke. Jadi ada beberapa catatan yang dicatat dari situ. Bumi berputar pada porosnya. Jadi begini, 360 derajat dalam 24 jam. Jadi siang dan malam itu selama 24 jam. Dari barat ke timur. Akibat putaran ini, putaran 360 derajat selama 24 jam itu menyebabkan pergantian siang dan malam. Kalau dia lagi menghadap ke matahari ya dia siang, tapi kalau membelakangi matahari ya malam. Juga menyebabkan pergerakan semua benda langit
terbit di ufuk timur dan tenggelam di arah barat. Nah, ini lihat perputaran bumi sendiri dari barat ke timur seperti ini, tapi kemudian seolah-olah ada gerakan semu, benda-benda lainnya itu bergerak mengelilingi bumi, seolah-olah itulah gerakan semu namanya. Dari timur tenggelam di barat. Jadi selalu bulan, matahari, bintang, dan semua benda-benda langit itu seolah-olah mengelilingi bumi, terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Bumi mengelilingi matahari 360 derajat dalam 365 hari. Itulah 1 tahun. Sedangkan bulan mengelilingi bumi 360 derajat dalam 29,5 hari. Itulah satu siklus sinodik bulan yang menyebabkan terbentuknya fase-fase bulan. Jadi fase-fase bulan itu hanya terbentuk akibat bulan mengelilingi bumi. Tidak ada kaitannya dengan siang dan malam. Dengan matahari bulan bumi itu berputar pada porosnya siang dan malam itu tidak ada. Jadi fase bulan itu menjadi dari hilal menjadi besar, kemudian purnama menjadi kecil lagi, menjadi urjunul qadim akibat bulan mengelilingi bumi. Nanti akan saya berikan anunya. Nah, sekarang saya berikan animasi-animasi yang menjelaskan itu. Sekarang animasi fase-fase bulan. Ya, animasi fase bulan. Di sini adalah ada bumi, bulan, dan matahari. Dalam posisi seperti ini, bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu bidang meridian. Inilah yang dinamakan konjungsi. Ya, konjungsi atau istimewa. Saya memberikan dua orang yang di sebelah kiri, yang coklat ini, itu dia begini. Sementara bumi ini saya anggap sementara ini tidak berotasi. Kalau tidak berotasi artinya tidak ada siang dan malam. Tidak ada pergantian dari siang dan malam. Kemudian yang di sebelah kiri ini berarti selamanya siang. Orang di sebelah kiri yang coklat ini. Sementara orang yang hijau yang sebelah kanan selamanya dia malam. Karena dia membelakangi matahari kan. Malam. Nah, dalam posisi ini istimewa. Ini adalah joint horizon atau ufuk bersama antara orang di kiri dan di kanan. Bagi yang ini adalah ufuk timur, tapi bagi yang ini ufuk. Bagi yang ini ufuk barat, tapi bagi ini orang ufuk yang timur. Ya, seperti itulah. Jadi memang terbalik. Karena ini joint horizon. Ini diagram hanya untuk menjelaskan saja. Kemudian sekarang bulan ini bergerak, berputar. Nah, setelah waktu bulan sampai di posisi ini terbentuklah hilal. Inilah hilal. Bumi ini tetap tidak berputar. Kemudian dia bergerak. Nah, coba perhatikan. Jadi fase bulan ini terbentuk dari kecil menjadi besar, kemudian nanti mengecil lagi. Itu semata-mata karena bulan mengelilingi bumi. Tidak ada kaitannya dengan apakah bumi ini berputar atau tidak. Jadi tidak ada kaitannya dengan siang dan malam. Oke. Nah, coba perhatikan ini. Dari sini, dari sejak tadi ini, meskipun sudah ada cahayanya ini, sudah ada hilal, bentuk hilal. Sampai di sini, orang ini tidak bisa melihat ini. Tidak bisa melihat hilal ini yang kenampakannya seperti ini. Tidak bisa kelihatan. Karena apa? Karena intensitasnya kalah dengan sinar matahari. Kalah oleh sinar matahari. Sementara untuk orang ini, bulan yang sudah membesar ini juga tidak kelihatan karena dia masih di bawah ufuk. Ini kan ini. Nah, kemudian di sini, pada saat di sini, bagi orang sebelah kiri ini tenggelam, di ufuk barat berarti, bagi orang yang sebelah kanan ini baru terbit, karena dia ufuknya bagi orang ini ufuk timur.
Kemudian, jadi orang ini dalam beberapa detik bisa melihat ini hilal setengah lingkaran ini, apa bulatan apa bulan setengah tersinari setengah lingkaran ini. Tapi kemudian beberapa detik kemudian tenggelam. Bagi orang ini sudah tenggelam karena sudah di bawah ufuk. Tapi bagi ini sudah terbit ini. Jadi orang ini akan selalu melihat hilal apa bulan yang membesar terus sampai purnama, mengecil lagi, mengecil lagi, kemudian dia tenggelam. Tenggelam, orang ini sudah tidak lihat lagi. Orang ini seharusnya melihat karena dia terbit di timur ini, terbit di timur, ufuk timur, tapi kalah oleh sinar matahari. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, orang yang sebelah kiri ini selama hidupnya tidak pernah bisa melihat bulan. Itu meskipun bulan itu mengecil, membesar, mengecil lagi dan sebagainya. Sebaliknya orang ini hanya bisa melihat sejak tadi first quarter moon sampai kemudian menjadi purnama dan kemudian menjadi third quarter moon. Oke, itu anunya. Jadi kesimpulannya adalah fase bulan itu terjadi hanya akibat bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi. Tidak ada kaitannya dengan siang dan malam. Sekarang kita lihat animasi yang keduanya. Animasi visibilitas bulan. Ini untuk membedakan antara ini dengan yang ketiga ini. Kalau bulan itu artinya sudah bukan hilal lagi, sudah besar. Dalam animasi ini, saya anggap bulan itu berhenti di sini. Dalam posisi seperti ini, penyinaran bulan, fase bulan adalah seperti ini. Nah, cuman sekarang yang saya animasi adalah buminya ini berputar. Nah, bumi ini berputar. Jadi bagi orang ini adalah ufuk timur, ini adalah ufuk barat. Orangnya satu saja tetap. Kemudian orang ini pada saat posisi seperti ini adalah tengah hari ya, tengah hari. Jadi uh, bulan ini tidak kelihatan. Pertama karena dia di bawah ufuk, jadi tidak kelihatan. Kemudian bumi ini berputar, nah berputar. Ufuknya juga berputar, loh. Berputar. Nah, ini adalah ufuknya karena ufuknya sekarang bulan ini sudah menyentuh ufuk timur, maka bulan ini terbit moonrise. Itu terjadi pada kira-kira pukul 2 siang. Itu, tadi tengah hari di sini ini pukul 2 siang. Bulan ini terbit, tapi meskipun bulan ini terbit, orang ini tidak bisa melihat bulan sebesar ini karena dia kalah intensitasnya oleh sinar matahari. Nah, jadi, nah ini sekarang udah semakin, ini sebetulnya sudah tinggi. Tadi kan terbit, di sini saat terbit, ini sudah tinggi ini sebetulnya. Sudah tinggi, tapi tetap tidak kelihatan karena kalau sinar matahari. Terus, terus, terus. Baru pada saat maghrib, nah orang ini baru bisa melihat bulan sebesar ini. Karena matahari sudah redup. Matahari sudah redup, sudah tenggelam kan ini, sudah tenggelam di ufuk barat ini. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Mohon maaf ini sengaja saya besar sebetulnya jarak dari matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Jadi ini sebetulnya kecil sekali di sana. Cuma saya gambarkan seperti ini supaya kelihatan aja bahwa itu ada matahari. Jadi sekarang baru orang ini bisa melihat ada bulan sebesar ini. Jadi artinya sudah jelas bahwa meskipun sebesar ini, kalau siang hari ya nggak kelihatan. Gitu. Nah, kemudian dia bergerak, 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 bergerak terus sampai dia bulan itu tenggelam. Nah, sekarang bulan tenggelam, moonset. Karena dia sekarang di ufuk barat, tenggelam. Jadi artinya visibilitas hilal, kenampakan bulannya, visibilitas lunar visibility itu, lunar visibility, kenampakan bulan itu hanya terjadi antara maghrib tadi sampai dengan sekitar pukul 2 malam 2 pagi ini. Jadi katakanlah berapa jam? Kalau dari sini sampai ke sini kan 6 jam. Dari sini ke sini kira-kira 2 jam lah. Jadi 8 jam. Jadi lunar visibility untuk ini mau diingat-ingat ya ini nanti akan saya bandingkan dengan yang lain
adalah 8 jam kira-kira. Itu kalau bulannya sebesar ini. Jadi kalau bulannya masih ada di sini, apa? Kalau ufuknya masih, saya kembalikan lagi, mohon maaf. Kalau masih di sini, ya tidak kelihatan karena dia masih di bawah ufuk kan. Baru di sini terbit, baru kelihatan. Nah, itu juga. Nah, gitu. Nah, kalau di sini sudah dibahas ini dia bawah ufuk jelas, nggak mungkin kelihatan kan. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat visibilitas hilal, animasi visibilitas hilal. Kalau tadi bulannya sudah besar, Vaksi Gibbs, kalau sekarang kita lihat visibility hilal. Nah, hilal ini saya asumsikan eh, bulannya sekarang di sini, berhenti di sini. Buminya berputar. Nah, dalam posisi seperti ini kan kira-kira jam 6 pagi. Pada saat matahari terbit, 6 pagi, kenampakan hilal, fase bulan seperti ini. Ya, jadi ini sudah terjadi istima. Istimanya sendiri katakanlah mungkin jam 4 atau jam 2 pagi kan gitu ya. Oke, jadi ini sudah terjadi hilal. Apakah orang ini bisa melihat ini? Tidak, karena ini masih di bawah ufuk. Masih di bawah ufuk kan ini. Kalau orang di sini kan ini masih di bawah ufuk. Kemudian bumi itu berputar. Nah, di sini baru terbit hilal. Ini hilal seperti ini baru terbit dari sana. Tapi persoalannya karena dia siang hari, ada sinar matahari, nggak kelihatan. Wong tadi yang bulan yang besar aja nggak kelihatan, apalagi ini. Oh maaf, ini sepertinya hilang nih. Maaf ini sebenarnya tidak ada ini. Tadi ini sepertinya ini saya lupa. Anu ya. Jadi oke, jadi di sini tidak kelihatan juga karena siang hari kan, siang hari, siang hari. Baru kemudian pada saat ini mah apalagi tengah hari ini kan. Pada saat ini apa itu ufuk barat ini. Pada saat begini, nah ini sudah. Oh maaf, ini belum belum kelihatan juga karena dia masih. Oh ya, sudah kelihatan ini. Ini matahari tenggelam kan. Ini bulan bulan udah kelihatan ketinggiannya sekian ini. Ketinggiannya sekian. Nah, kemudian dia bergerak sampai dia tenggelam. Nah, kalau ini tenggelam sudah di bawah ufuk barat kan. Jadi, nah, jadi visibilitas hilal bagi hilal ini, visibilitas bagi hilal ini, Christian visibility ini hanya ini dari sini ke sini saja. Berapa itu? Ya itu tergantung. Dalam di ekuator itu dalam satu kalau ketinggiannya 1 derajat itu berarti 4 menit. Karena setiap 1 derajat itu 4 menit. Kalau 2 derajat berarti 8 menit. Kalau 3 derajat berarti 12 menit gitu. Jadi ini yang lucunya di situ. Tadi hilal yang besar aja itu kelihatan yang besar itu visibilitas hilalnya, visibilitasnya, selang visibilitasnya itu kira-kira 8 jam. Kalau yang ini cuman beberapa menit saja kan gitu. Persoalannya kalau dia cuma 2 menit, kalau cuma 2 derajat itu cuma 8 menit. Jadi kita punya waktu hanya 8 menit untuk melihat hilal itu ada atau tidak. Kalau dia 3 derajat, 12 menit. Nah ini lucunya. Lebih kecil, tapi kita punya waktunya lebih sempit. Padahal untuk mencari benda yang lebih kecil, lebih susah, seharusnya waktunya lebih panjang kan gitu. Kalau kita keluar rumah, dompet kita terjatuh di jalan, bendanya kecil, maka kita memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari itu. Lain lagi kalau yang tertinggal itu adalah sepeda, karena lebih besar seharusnya lebih cepat kan. Seperti itu. Nah ini lucu. Untuk benda yang lebih kecil, ketinggiannya cuma 2 derajat, tapi kita diberi waktunya cuma 8 menit. Jadi ini jelas satu konsep yang secara saintifik itu
Imkan ru'yat itu tidak saintifik. Tidak saintifik. Untuk benda yang kecil malah waktunya cuma 8 menit. Jadi memang harus dihisap. Itu intinya. Oke? Jadi itu anunya. Sekarang, jadi kesimpulan dari ini adalah hilal yang tidak kelihatan itu dapat jauh lebih besar daripada yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu akibat tertutup oleh bola bumi. Tadi kan tertutup oleh bola bumi di bawah ufuk ya tidak kelihatan meskipun besar. Oke. Atau kalah intensitasnya dibandingkan dengan sinar matahari. Jadi waxing gibbous moon yang tadi besar, lebih dari 60% tingkat penyinarannya. Kalau dia kalah intensitasnya oleh sinar matahari, ya nggak bakal kelihatan. Gitu. Apalagi hilal. Apalagi hilal. Nah, nah, sekarang problem besar pembangunan peradaban muslim. Ini yang akan saya anukan. Kita tidak mempunyai kalender Islam. Ya, ini menyebabkan hutang peradaban yang sangat besar. Nanti akan saya jelaskan. Akibat ada anggapan, jadi kita tidak mempunyai kalender Islam itu, akibat ada anggapan bahwa mengawali bulan Islam harus melihat hilal secara lokal. Visibilitas hilal yang tadi di atas ufuk itu. Padahal kehadiran hilal adalah murni fenomena global. Fenomena global. Nanti akan saya jelaskan juga. Fase-fase bulan itu sejak istima, bulan mati, kemudian terbentuk hilal, menjadi first quarter moon, menjadi third quarter moons, waxing gibbous, purnama, waning gibbous, orjunil kodim, semuanya fenomena global itu. Fenomena global. Di wilayah lokal dapat terjadi kapan saja. Siang, malam, kelihatan atau tidak kelihatan. Jadi, tadi waxing gibbous itu bisa terjadi besar kapan saja, tapi tidak kelihatan, bisa. Nah, yang penting lagi, fenomena lokal tidak dapat membatalkan fenomena global. Tidak mungkin, tidak boleh ini. Akibat kita tidak mempunyai kalender Islam, jadi sebelum saya masuk ke yang detail yang lebih ini lagi, kita nih umat Islam ini di seluruh dunia kemudian menggunakan kalender Gregorian sebagai basis akuntansinya di seluruh dunia. Nah, itu menyebabkan hutang peradaban yang saya estimasi angka hipotesisnya adalah 10 triliun dolar. Ini saya bukukan dalam buku ini. Saya buat buku ini. Ini terbit pada 2014, ya. Terbit pada 2014. Penerbitnya University Tun Hussein On di Malaysia di Johor. Ada 255 halaman. Dalam persiapannya buku ini memenangkan 3 Best Paper Awards di level konferensi-konferensi internasional. Ya, 3 Best Paper Awards. Tersedia di Amazon.com. Saya bisa tunjukkan di sini, misalnya. Kalau masuk ke Amazon.com, kemudian ketik nama saya, maka di sini ada banyak buku yang saya tulis. Di antaranya ini. Nah, ini yang terakhir ini. Pseudo Syariah Economy and Muslim Civilization Debt. Ini ada. Kalau tidak bisa, tidak ada di sini, yang tertarik bisa memesannya melalui UTHM, University Tun Hussein On Malaysia di Johor. Saya terus mengkampanyekan penggunaan kalender Islam global akibat ini. Mengapa? Jadi kira-kira begini. Kalau kita tidak punya kalender Islam global, kalau tidak bisa punya kalender Islam, karena kita selalu dispute hilal itu harus kelihatan, hilal kelihatan di sini, tidak kelihatan di sana. Akibatnya kita terpecah. Tidak pernah ada kalender Islam. Kira-kira begitu. Maka kemudian semua bisnis umat Islam di dunia
menggunakan basis akuntansinya adalah kalender Gregorian yang 365 hari itu. Jadi awal bulan apa pembukaan bukunya pada 1 Januari, tutup bukunya pada 31 Desember. 1 Januari, 31 Desember. Pada saat 31 Desember menghitung keuntungan, memberikan dividen, membayar pajak, membayar zakat. Ini kekeliruannya di sini. Kalau 365 hari tutup bukunya salah. Karena haul dalam Islam itu 354 hari pakai kalender Islam, kalender Hijriah. Kalau kita pakai 365 hari, yang 11,5 harinya tidak terzakati. Kalau 1 tahun, 11,5 hari. Kalau 2 tahun, 23 hari. Kalau 30 tahun, 1 tahun. Tidak terzakati. Bagaimana bayar zakatnya? Kita nutup bukunya selalu pada 31 Desember. Ini bukan pribadi ya. Kalau pribadi kita membayar zakat mungkin dalam dalam uh, Ramadan, bulan Ramadan. Tapi ini korporasi di seluruh dunia Islam, bank-bank syariah juga seperti itu. Kalau sudah 1.400 tahun, sekitar 40 tahun lebih, umat Islam membayar zakatnya kurang. Tidak terbayar zakatnya dari 1.400. Dan itu saya membuatkan sampel-sampel, jadilah 10 triliun ini. 10 triliun dolar yang tadi. Jadi nggak main-main, ini hutang peradaban yang sangat besar. Maka dari itu saya terus mengkampanyekan penggunaan kalender Islam global. Oke, sekarang kita tunjukkan bahwa fenomena terbentuknya istimewa, kemudian first quarter moon, purnama, third quarter moon, itu adalah fenomena global. Kita lihat di sini. Ini adalah, saya ambil dari timeanddate.com, di Greenwich, dekat London, antara 19 Desember sampai 11 Januari 2024. 16 Desember 23. First quarter moon ini terjadi pada 19 Desember pukul 18.39. Sedangkan kalau di Jakarta itu terjadi pada 20 Desember pukul 1.39. Ini bedanya 7 jam. Karena di London itu GMT 0, di kita GMT plus 7. Kan gitu. Bedanya 7 jam. Kemudian terbentuk first quarter moon. Maaf, purnama. Tadi first quarter moon, ini purnama. Purnama terjadi pada 27 Desember pukul 00.33 di Greenwich. Di kita 27 Desember pukul 7.33. Bedanya 7 jam. Ini juga 7 jam. Ini juga. Jadi itu terbentuknya fase bulan itu adalah fenomena global. Ya. Itu fenomena global. Jadi tidak mungkin itu bisa dianulir oleh fenomena lokal. Fenomena lokalnya adalah ketinggian hilal di ufuk lokal. Itu nggak boleh. Nggak bisa. Nah, sekarang sebelum ke itu saya akan jelaskan ini. Danyon pada 1930-an menetapkan satu-satunya parameter visibilitas hilal adalah elongation, elongasi. Minimal 7 derajat. Elongasi itu jarak antara bulan dan matahari di langit itu. Bukan jarak jarak anunya ya, jarak spasialnya, tapi jarak sudutnya. Jarak sudutnya itu 7 derajat. Kemudian pada 2022, Alawi mengkonfirmasi 8 peneliti ternama juga hanya menggunakan elongasi sebagai parameter visibilitas hilal. VH itu adalah visibilitas, singkatan visibilitas hilal. Kemudian pada tahun 88 dan 94, Profesor Ilyas dari Universitas Sains Malaysia menambahkan parameter ketinggian hilal untuk visibilitas hilal. Jadi bukan cuma saja elongasi, tapi ditambahkan
ketinggian hilal. Inilah yang kemudian berkembang menjadi kriteria MABIMS yang sekarang ini kita gunakan. Nah, sayangnya saya untuk artikel pada 1988 dan 1994 dari Profesor Ilyas ini saya tidak bisa memperolehnya dari artificial intelligence, situs artificial intelligence yang saya tidak, papernya ini enggak ada. Cuman ada indikasi yang kuat. Penelusuran saya atas bar Google.com, jadi ini artificial intelligence-nya yang dikembangkan oleh Google, memberikan indikasi ini. Jadi rupanya ada 4 syarat itu, 3 syarat itu, jadi elongasi, ketinggian hilal, dan waktu umur bulan. Nah, itu angkanya memang berbeda, tapi kemudian MABIMS mengadopsi itu dan merubahnya. Jadi itu indikasi kuat bahwa sebetulnya Ilyas lah yang pertama kali menambahkan kriteria ketinggian hilal pada untuk visibilitas hilal itu. Nah, nah ini persoalannya. Karena mencampur adukan antara fenomena global dan lokal. Yang tadi fenomena global yang terjadi, pembentukan fase-fase bulan itu dianulir karena tidak kelihatan. Pada kelihatan dan tidak kelihatan itu, ketinggian hilal itu diukurnya terhadap ufuk lokal. Nah, ini persoalannya. Jadi ini mencampur adukan fenomena antara global dan lokal. Kalau parameter lokalnya, tinggi hilalnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada hilal. Nah, ini yang keliru besar. Ini kekeliruan besar dan akan saya buktikan. Ya. Nah, sebelum itu juga ini deh. Ini tadi Alawi atau 22 tabel elongasi sebagai parameter visibilitas hilal. Ini Alawi, lihat anunya. Saya quote ini ya. They used one parameter for crescent visibility. Jadi mereka, ini para penulis ini, ada Fotheringham, Maunder, Ilya, termasuk Ilya sendiri, Yalop, Fatuhi, Denyon, dan Schaefer, Odeh, Muhammad Odeh, Jordania ini, McNally. They use one parameter for crescent visibility, i.e. elongation. Nah, jadi penulis-penulis ini tadinya hanya menggunakan elongasi sebetulnya, which is the distance in arc degrees between the sun and the moon. Jadi jarak sudut ya, bukan jarak spasialnya. Kalau fasialnya ratusan juta kilometer, tapi jarak sudutnya itu namanya elongation. Jadi ini. Jadi sebetulnya aslinya adalah elongasi, tapi kemudian dirubah oleh Ilyas. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bahwa hilal siang hari itu ada. Di abad ke-21 ini ada. Yang pertama adalah rekor dunia Martin Elsasser. Pada 5 Mei 2008, Martin Elsasser dapat memotret hilal siang hari. Konjungsi terjadi di Munich pada 1419, kemudian dipotret hilalnya pada 1503. Jadi 45 menit setelah konjungsi. Oke lah, ini tidak usah dianukan. Oke, jadi ini anunya nih, gambarannya. Jadi ini eh, grafik ini agak yang ini adalah iluminasi. Iluminasi dari bulan itu adalah dalam persen. Jadi kalau 100% itu purnama. Nah, pada saat eh, sebelum konjungsi inilah Urjunil Kodim ini. Urjunil Kodim makin mengecil, di puncaknya yang terkecil inilah ijtima, konjungsi. Inilah tapi kemudian Martin baru memotretnya di sini. 45 menit kemudian kan. Oke. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini hilalnya. Hilal siang hari ada. Hilal yang siang hari bisa terbukti oleh secara sains dan teknologi. Oke. Oke. Kemudian
Kalau saya kemudian saya plot, ini adalah untuk Martin Alsasar ya, Martin si Martin ini. Ini adalah ketinggian hilal, grafik ketinggian hilal. Ini kalau membaca yang merah ini adalah pakai ini, ketinggian hilal dalam derajat. Jadi kalau ini titik nolnya adalah ini, titik nolnya ini. Jadi kalau ini di bawah ufuk, ini terbit karena di nol, kemudian di atas ufuk, kemudian turun lagi, tenggelam dan sebagainya. Yang ini, yang biru ini adalah penyinaran bulan. Penyinaran bulan itu grafiknya membacanya di sini, titik nolnya di sini. Nah ini anunya seperti ini. Persoalannya yang ini adalah fenomena global, tadi sudah saya jelaskan. Yang ini lokal. Nah ini lokal. Coba kita lihat, tidak ada hubungannya antara grafik global ini dengan grafik lokal. Tidak ada hubungannya. Jadi misalnya begini, setelah terjadi konjungsi, sejak tadi konjungsi, hilal itu semakin besar ini. Ini kan semakin besar karena penyinarannya kan prosentasinya semakin besar. Nah sekarang hilal itu, bulan itu kemudian tenggelam di sini. Tenggelam pada pukul 21.09. Sedangkan matahari maghribnya pada 20.33. Jadi lag time-nya itu hanya berapa ini? 27 tambah 9, 36 menit. 36 menit. Kalau 36 menit ini tidak kelihatan, itu kan kemudian, oh itu bukan hilal. Nah, ini kan kacau. Padahal hilalnya sendiri sebetulnya tambah besar. Ini yang agak, ya, ini yang membuat kacau. Karena apa? Karena mencampur adukan antara fenomena global ini dengan fenomena lokal. Padahal tidak ada kaitannya. Sebetulnya tidak ada kaitannya. Itu. Kemudian Thierry Ligol pada 5 tahun kemudian memotret lagi pada 8 Juli 2013, tepat saat konjungsi diambilnya di Elancourt sebetulnya, tapi dekat Paris, itu 38 km dari Paris. Kemudian, oke, ini tidak penting, karena ini bukan, kita tidak membicarakan. Nah, ini adalah, nah ini hilalnya adalah ini. Nah, sekarang hilalnya memang apa tuh tanduknya mengarah ke bawah. Karena apa? Karena ini masih pukul 9.14. Jadi matahari itu meskipun sudah konjungsi, matahari masih berada di atas. Ini mataharinya di sini. Kemudian kan terjadi kulminasi, nah berubah begini. Kalau sudah berubah begini, mataharinya sekarang di bawah. Baru kemudian ini ini berubah tanduknya ke atas kan gitu. Jadi ini masih tanduknya masih ke bawah karena memang matahari masih di sebelah atasnya, belum terjadi kulminasi. Oke, ini juga seperti itu. Jadi ini menurun ya, ini Urjunil Kodim ini, kemudian terjadi konjungsi, kemudian dia naik lagi. Nah sekarang kita lihat ininya, grafik antara penyinaran bulan eh, dan ketinggian hilal. Seperti tadi juga, ini Urjunil Kodim berakhir di sini karena ini kemudian konjungsi, kemudian dia naik. Artinya hilal itu bertambah besar ini. Nah, sementara itu ini tadinya hilalnya di bawah ufuk ini. Kalau di bawah ufuk kan ya nggak kelihatan jelas lah. Kemudian ini di atas ufuk. Di atas ufuk pun kalau dia tengah hari kan tidak akan kelihatan karena dia kan. Kemudian dia turun lagi. Nah, kemudian baru ketika matahari tenggelam dan bulan tenggelam, orang perhitungkan itulah visibilitas hilal. Ini lebih parah lagi sebetulnya karena adalah moonsetnya pukul 21.39, sedangkan sunsetnya 21.55. Jadi ketinggian hilalnya pada saat maghrib adalah negatif ini. Negatif. Karena sunset setelah moonset kan. Jadi moonset dulu, jadi bulan tenggelam dulu, baru matahari tenggelam. Nah persoalannya,
Kalau ini kemudian, udah kalau negatif ya udah dianulir saja, itu bukan hilal. Ini tambah besar loh. Ini tambah besar. Hilalnya tambah besar. Nah sekarang saya extend ini. Saya perluas ini. Nah, jadi sekarang yang tadi itu eh, ijtimanya kan terjadi di sini pada pukul 9.15 tadi kan. Kemudian ini hilal membesar, ini membesar terus ini. Terus membesar ke sana. Pada saat di sini karena ketinggian hilalnya negatif, dianulir. Oke, dianulir. Kemudian 24 jam kemudian di sini, lah kalau ini baru hilal. Loh, kalau ini kalau gitu ini apa nih? Yang tambah besar sampai di sini. Jadi memang tidak masuk akal kalau eh, fenomena lokal ketinggian hilal itu bisa menganulir fenomena global. Itu persoalannya. Fenomena globalnya itu ini. Kalau begitu sudah terjadi istimewa, udah hilal itu membesar. Kelihatan ataupun tidak kelihatan. Kelihatannya bisa, tidak kelihatannya bisa karena tertutup bola bumi atau karena intensitasnya kalah oleh sinar matahari. Nah, jadi hilal siang hari hasil nah, sekarang satu lagi saya berikan contoh supaya tadi itu kan orang asing. Sekarang eh, Bosca itu juga ada pemotret hilal pada 29 Juli 2022. Nah ini hilalnya. Nah, hilalnya pada pukul 10.19. Oke, oke. Kemudian eh, ini juga seperti tadi. Jadi tidak mungkin ini hilal yang semakin tebal ini kemudian dihakimi oleh kelihatan tidak kelihatannya di sini hanya berapa nih? 10 tambah 34 menit saja. Kalau 34 menit ini nggak kelihatan, berarti nggak ada hilal. Wah, kan kacau itu. Kacau. Kacau betul. Oke. Nah, kalau elongasi ini masuk akal. Ini adalah elongation ini. Ini iluminasi. Jadi kalau elongasi betul antara ini jadi Pak anu apa tuh berkorelasi gitu. Kalau elongasinya tambah besar, penyinarannya tambah besar gitu. Nah, oke. Jadi sesuai dengan tesis Danyon, parameter visibilitas hilal itu memang hanya elongation. Tidak boleh, tidak ada korelasi visibilitas hilal dengan ketinggian hilal. Tidak ada. Tidak mungkin, jadi tidak mungkin ketinggian hilal yang merupakan fenomena lokal itu boleh menganulir keberadaan hilal yang merupakan fenomena global. Tidak boleh. Kalau kalau itu bisa anulir, ya kacau balau itu. Kacau balau. Bulan yang besar itu tidak harus kelihatan kok. Jadi fase bulan yang besar. Keberadaan hilal yang sudah besar tidak mungkin dianulir hanya karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bisa akibat tertutup bola bumi atau kalah intensitas cahayanya oleh sinar matahari. Uh, yang ini saya kira nggak usah, ini sama aja lah ini. Nah, nah persoalannya sekarang ada pertanyaan. Apa landasan syar'i hilal siang hari itu? Banyak, banyak. Ini, para ahli fikih berkata, ini adalah pernyataan Badruddin Al-Aini, ahli hadis dan fikih bermazhab Hanafi. Ruyat hilal di siang hari adalah untuk malam hari itu. Ya, ini ada hilal siang hari. Jadi kalau bisa kita bisa memotret hilal siang hari ya sudah itu. Ada lagi. Ini mazhab Syafi'i ini. Ahli, apa ahli hadis dan fikih mazhab Syafi'i. Jika mereka melihat hilal di siang hari, maka hilal itu untuk malam yang mengikutinya. Baik mereka melihatnya sebelum zawal, sebelum uh, zuhur, maupun sesudahnya. Dan hari itu adalah hari yang di bulan berjalan. Ada lagi ini. Apabila mereka melihat hilal di siang hari, maka ia adalah untuk malam yang mengikutinya. Nah, ini jadi apa ada
Meskipun apa ini hadis mauquf ya. Jika mereka melihat hilal di siang hari, maka hilal itu adalah untuk malam yang mengikutinya. Oke. Jadi meru'yat hilal adalah salah satu metode untuk mengkonfirmasi kehadiran hilal saja. Jadi itu bukan bukan wajib, itu metode saja. Jika sains dan teknologi lebih meyakinkan mengkonfirmasi kehadiran hilal yang lebih akurat, maka gunakanlah saintek. Itu analoginya seperti kita berhaji menggunakan pesawat, bus, atau moda transportasi modern, pengganti unta. Jadi itu metode saja. Ini bukan berarti meninggalkan hadis ru'yatul hilal. Sama sekali ya. Sama sekali ini bukan berarti kita meninggalkan hadis ru'yatul hilal. Mengapa? Jika suatu saat seluruh teknologi ciptaan manusia ini mengalami crash, hancur, maka meru'yat hilal menjadi satu-satunya metode. Ya mau tidak mau. Atau kalau kita terdampar di satu pulau, terputus komunikasi dengan sistem komunikasi yang lain, ada sistem komunikasi, ya meru'yatlah. Jadi tidak, hadis itu tetap ada, tetap berlaku. Nah, tapi kemudian ada argumen, jumhur ulama sepakat visibilitas hilal saat maghrib. Nah, sekarang persoalannya, kita bandingkan dengan kenyataan kata ro'a, kata dasar dari ya, dalam Al-Quran. Lihat Al-Kahfi 17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Dan kamu perhatikan, wataros syamsa, dan kamu perhatikan matahari. Tidak mungkin melihat itu karena ayat ini turun menceritakan sudah 600-700 tahun yang lalu. Dan kamu melihat di gua itu pada saat itu, matahari terbit, salat tazaru angka terbit, dia miring ke arah kanan. Tapi pada saat dia apa itu tenggelam, miringnya ke arah kiri. Tapi watarus syamsanya tidak mungkin melihat karena itu sudah peristiwa itu ratusan tahun yang lalu. Kemudian Al-Fajr 6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, dan kamu melihat bagaimana Tuhan memperlakukan tentara kaum Ad. Tidak mungkin melihat, itu kurang ribuan tahun yang lalu kok. Jadi tidakkah kamu memperhatikan, memikirkan alam taronya di sini? Al-Fil, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini udah 50 tahun, 40 50 tahun sebelum Nabi kan. Sebelum saat surat ini apa ayat ini turun. Jadi tidak mungkin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu melihat alam taronya itu melihat. Tidak mungkin. Nah, yang melihat dengan mata itu hanya misalnya begini. Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mila laka hatta narallaha jahratan. Dan mereka berkata, hai Musa, kaum Bani Israel ini, hai Musa, lan nu'mina laka, tidak, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha, sampai kami melihat Allah jahrotan. Nah, itu melihat betul. Tapi yang lain tadi itu bukan. Nah, nah, sekarang kemudian saya menginventarisir. Menurut korpus Quran, kata ro'a tadi itu muncul 328 kali dalam Al-Quran. Kemudian saya susun berdasarkan kemunculannya. Ini satu sampai ini. Ada ini ayat Al-Baqarah, ayat surat 2, ayat 55, kata nomor 8 dari ayat ini. Terus ke sana. Misalnya ini ayat nomor apa surat nomor 6 ayat 76 muncul pada kata kelima dari ini anunya roh. Nah, roa maksudnya. Oke, ini tersusun situ. Kemudian saya lakukan random sampling. Pakai Excel aja ini, pakai Excel. Saya lakukan random sampling. Kemudian pilih 5 dari 328.
5. Lakukan 5 kali. Jadi ada 25 biji kan. 25 kata kemunculan. Ini sudah terbiasa ini dia. Jadi pertama muncul nomor 45, berarti surat nomor 7 ayat 146 kata nomor 18. Terus ini artinya merasakan, merasakan, memahami dan sebagainya. Baru muncul melihat itu pada sampel nomor 3, melihat dengan mata. Sampel nomor 4, melihat dengan ini. Jadi yang berarti melihat dengan mata itu hanya 3 dari 25. Kira-kira 12% saja itu. 12%. Jadi silakan bisa dilakukan simulasi seperti ini. Dan kenyataannya seperti itu. Jadi kata ro'a itu lebih banyak berarti memperhatikan, memahami, bukan melihat dengan mata. Jadi kesimpulannya, kriteria ungkapan ruat mabims adalah sebuah kekeliruan akibat kekurang cermatan melihat fenomena alam secara global. Nah ini persoalannya. Tidak dilihat secara global, gitu. Hanya dilihat fenomena lokalnya saja. Hanya akan memecah belah umat. Tidak mungkin memiliki kalender Islam kalau kita berkutat dengan dengan Imkan Ruyat Mabims ini. Kemenang Majelis Ulama Indonesia dan semua umat Islam harus segera mengadopsi kalender Islam global untuk mempersatukan sistem manajemen waktu. Utang peradaban akan terus menumpuk jika kita tidak segera memiliki kalender Islam global. Ya, tadi saya sudah dalam penelitian saya sudah estimasi angka hipotesisnya adalah 10 triliun dolar itu pada 2014 yang lalu. Itu adalah padahal hutang semua dunia Islam pada Bank Dunia, pada IMF, pada itu hanya kira-kira 1 triliun saja. 1 triliun dolar saja. Ini 10 kalinya hutang pada Allah, hutang zakat pada Allah. Jadi sangat luar biasa. Ini harus segera kita perbaiki. Saya siap untuk berdiskusi dengan para pakar pengusung imkan Ruyat, baik di level nasional maupun internasional. Jadi Profesor Ilyas, beliau pasti sudah pensiun, tapi kalau memang Kemenag akan mengundang beliau untuk berdiskusi, mari saya siap untuk berdiskusi. Kemudian ada Muhammad Odeh dari Jordania juga, itu adalah dua orang ini adalah pengusung Imkan Ruyat ya, pengusung Imkan Ruyat. Jadi saya bersiap bersedia dan kita akan uh, tunjukkan semua data yang kita miliki. Demikianlah, semoga ini bermanfaat dan menjadi perhatian kita semua. Tentu saja saya tidak memaksakan ini. Kalau Kemenag tetap bersikuku bahwa itu pokoknya ya, ya terserah. Tapi intinya saya sudah menyampaikan ini secara terbuka dan umat Islam yang seluruhnya yang akan menilai apakah argumen yang saya berikan itu, data-data yang saya berikan itu masuk akal atau tidak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.